Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu bertemu dengan kalian pada tema adaptasi pada hewan. Baik, perkenalkan dengan Ibu Rina Widiati, SPD, MSI dari SDN Simomulyo 4, 101 Surabaya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adaptasi hewan ya. Nah, di sini ada 3 hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Apa saja itu? Yang pertama adalah adaptasi, kedua seleksi alam, dan yang ketiga perkembangbiakan. Kalian masih ingat siapa yang tahu apakah pengertian dari adaptasi itu? Ya, adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga jenis adaptasi ini, ya. Nah, di sini adaptasi morfologi. Apakah adaptasi morfologi itu? Nah, adaptasi morfologi adalah mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan disertai adanya perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan atau fungsi tubuh tumbuhan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hewan yang melakukan adaptasi morfologi. Pasti kalian tahu dengan jenis hewan ini. Iya, bebek, betul. Nah, perhatikan baik-baik gambar bebek berikut ini ya. Nah, kalau kalian cermati pada kaki bebek, bentuk kakinya berselaput. Nah, bukan tanpa maksud kalau kakinya berselaput. Siapa yang tahu tujuannya apa kaki bebek berselaput? Nah, hal ini merupakan jenis bentuk adaptasi pada kakinya agar bisa berenang ya. Baik. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, siapa tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar burung pelikan. Pada paruhnya, nah ini burung pelikan memiliki paruh yang berkantung. Pasti ada gunanya. Mengapa paruhnya berkantung? Nah, biasanya dia mencari mangsa, mencari makanan. Makanannya biasanya mencari ikan-ikan di sungai. Kemudian dibawa untuk diberikan kepada anak-anaknya. Seperti itu ya. Layaknya seorang ibu mencari makanan untuk anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Wow, serem ya hewannya. Harimau, iya. Harimau memiliki taring yang berguna untuk merobek mangsanya. Kalian pasti ingat ya di kelas sebelumnya bahwa harimau merupakan jenis hewan pemakan daging. Masih ingat apa nama lainnya? Iya, nama lainnya adalah hewan karnivora. Nah, kalau karnivora merobek-robek mangsanya, makan daging ya, seperti halnya lion, singa. Baik, kita lanjut ke contoh keempat. Yuk, ini adalah gambar burung pipit. Betul. Perhatikan paruhnya di sini ya. Burung pipit memiliki paruh yang bentuknya pendek, namun kuat untuk memakan biji-bijian. Nah, perhatikan pula jari-jari kakinya. Jari-jari kaki yang panjang dan telapak kaki yang datar digunakan untuk hinggap
di dahan maupun di ranting pohon, ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kelima. Baik. Siapa yang tahu contoh ini? Apa? Gambar apa ini? Gambar unta, betul. Adaptasi morfologi pada unta memungkinkan unta untuk bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari, ya. Mengapa bisa demikian? Nah, inilah bentuk ciri khusus pada unta. Unta memiliki punuk. Apa itu punuk, Bu Guru? Ya, punuk di sini adalah, nah ini seperti ada punuk ya, tulang yang muncul pada punggungnya. Sebenarnya bukan tulang ya, dia menyimpan cadangan makanan, ya, mengandung lemak di punuknya ini, sehingga lemak ini digunakan saat tidak ada makanan di sekitarnya, ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang sekali kita temui unta. Namun kalau kalian pergi ke taman safari, pasti kalian pernah menemui unta ya. Unta hidup di daerah yang tandus ya, yang jarang makan, jarang ada tumbuhan, air ya. Seperti halnya kalau di daerah Afrika di Arab gitu ya, digunakan sebagai sarana transportasi ya. Meskipun dia beberapa waktu atau beberapa hari tidak makan, tidak minum, namun unta memang memiliki daya atau kekuatan mampu bertahan meskipun dia tidak makan dan minum selama beberapa hari. Itu tadi mengapa? Karena dia memiliki cadangan lemak, cadangan makanan berupa kandungan lemak yang terdapat pada punuknya. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Wow, gambarnya serem Bu Guru. Iya, ini adalah bentuk gigi pada hewan pemakan daging. Seperti halnya tadi ya, harimau atau jenis hewan karnivora. Gigi taring yang besar dan runcing yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Kemudian gigi geraham yang di bagian belakang, ujungnya yang tajam digunakan untuk mencabik daging mangsanya. Ya. Nah, ini gigi taringnya ada berapa coba dihitung? Ada 4 ya. Ada di rahang atas dan di rahang bawahnya. Baik, dari beberapa jenis contoh adaptasi morfologi sudah jelas ya? Iya, baik. Sekarang Ibu lanjutkan ke jenis adaptasi yang kedua. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau alat kerja alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini tidak mudah diamati seperti halnya adaptasi morfologi karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuhnya. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh bentuk adaptasi fisiologi. Yang pertama pada ikan. Iya. Nah, siapa yang memiliki ikan peliharaan di rumah? Oh, cukup ya, banyak ya. Atau mungkin pernah kalian saat ini mungkin tidak merawat, tapi kalian pernah ya sebelumnya merawat ikan. Nah, ikan itu juga ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang hidup di air tawar, air asin, atau air payau ya. Nah, untuk ikan yang hidup di air asin, nah kalau air asin berarti hidupnya di mana? Di laut, ya betul.
lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar ya. Baik, mungkin karena kandungan garamnya banyak ya, sehingga berpengaruh terhadap jenis urinnya ya. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Contoh kedua, perhatikan baik-baik gambar ini. Gambar apa ya ini? Coba diperhatikan baik-baik. Ini adalah gambar kelelawar. Iya, betul. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang di mana gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada pada tubuh kelelawar. Nah, dengan cara ini kelelawar dapat mengetahui keberadaan mangsanya. Nah, coba Ibu bertanya sekarang, kelelawar itu hidupnya di siang hari atau di malam hari, anak-anak? Iya, pintar. Kelelawar sering kita jumpai pada malam hari. Nah, khususnya kalian yang di rumah memiliki beberapa jenis pohon ya, pohon yang berbuah. Contoh saja mangga, ya. Nah, kelelawar sebenarnya meskipun dia hidup di malam hari, bukan berarti dia memiliki penglihatan yang tajam, tidak demikian. Namun, dia memiliki indera pendengaran yang cukup tajam. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kelelawar mengeluarkan gelombang, mengeluarkan suara. Kemudian suara itu dipantulkan ke sekitarnya sampai mungkin pada beberapa jenis buah-buahan, contoh saja mangga. Nah, dari situ akan dipantulkan lagi dan diterima oleh alat pada tubuh kelelawar, telinganya, sehingga kelelawar bisa mengetahui di mana letak mangsanya. Nah, begitu sudah didapat, oh mangganya berada di sini, maka kelelawar langsung terbang dan langsung memangsa mangga tersebut. Nah, kalian mungkin pernah tahu ya, ada beberapa buah mangga yang berlubang atau bahkan sampai berjatuhan dengan kondisi yang berlubang. Siapa yang memakan buahnya ini? Yaitu tadi kelelawar yang memakan buahnya ya. Baik. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada hewan pemakan rumput dan hewan pemakan kayu. Pada kedua jenis hewan ini, ada enzim selulase pada saluran pencernaan yang berguna untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Nah, di sini ada hewan pemakan rumput atau herbivora ya. Nah, contohnya ada sapi dan kambing ya. Kemarin kalian pasti jumpai pada saat kalian merayakan Hari Raya Idul Adha dengan adanya penyembelihan hewan kurban ya. Kemudian pemakan kayu. Apakah jenis hewannya? Namanya apa? Rayap. Iya, rayap memang tidak terlihat jelas oleh mata ya. Hewannya sangat kecil, namun dia suka menggerogoti atau memakan kayu, contohnya di kusen-kusen pintu ataupun kusen jendela ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, coba kalian cermati gambar apa di sini? Ya, ini adalah gambar nyamuk. Hewan pengisap darah memiliki zat antikoagulan atau anti pembeku darah yang berfungsi agar darah yang dihisap tidak membeku atau mencair. Namun, kalian harus hati-hati dengan jenis nyamuk ini ya. Nyamuk ini sering berada di sekeliling kita, tetapi kalian harus berhati-hati karena nyamuk bisa membawa
wabah penyakit. Siapa yang bisa menyebutkan penyakit apa yang ditimbulkan oleh nyamuk? Ya, salah satunya adalah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pintar sekali. Nah, oleh karena itu di rumah coba kalian jaga lingkungan sekitar rumahnya, jangan sampai terdapat genangan air dalam waktu yang agak lama ya. Oleh karena itu genangan-genangan tersebut harus segera dibersihkan atau mungkin kalau di kaleng, kalengnya harus dibalik supaya tidak terdapat genangan air. Kemudian kalau di kamar mandi terdapat tempat penampungan air, maka harus dibersihkan secara rutin, mungkin 2-3 hari untuk menghindari banyaknya telur-telur dari nyamuk ini yang nantinya akan menetas menjadi nyamuk dewasa yang mungkin bisa menyebabkan demam berdarah tadi ya. Semoga kalian tidak sampai mengalami atau menderita penyakit ini. Sehat selalu ya. Jaga kebersihan lingkungannya. Baik, kemudian yuk kita cermati berikutnya. Ya, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan menjaga kelangsungan hidupnya. Baik. Nah, ini dia. Coba kita cermati gambar ini baik-baik. Pasti kalian sudah tahu gambar apa ini? Ya, masih ingat lagu Cicak-cicak di dinding ya. Cicak ini kalau kita lihat perhatikan lebih detail pada gambar memutuskan ekornya yang sering disebut ototomi. Ya, betul. Ototomi itu apa, Ibu? Ototomi itu adalah peristiwa memutusnya ekor pada cicak yang digunakan untuk mengelabui musuhnya. Nah, kalau misalnya di rumah kalian sering kalian jumpai cicak, ya, 2 ekor cicak atau mungkin lebih saling berkejar-kejaran. Nah, cara cicak supaya mengelabui musuhnya ekornya diputus sendiri ya. Tapi cicak tidak mati. Nanti ekornya akan tumbuh kembali. Diputus tadi semata-mata hanya untuk mengelabui musuhnya. Jadi supaya terlihat bahwa cicak ini sudah mati gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Yuk. Ini hewan apa, Bu? Ini adalah jenis bunglon. Nah, coba perhatikan. Bila merasa dirinya terancam, si bunglon ini, maka dia akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya agar dapat lebih mudah mendapatkan mangsa. Nah, bunglon sering kita jumpai, mungkin agak jarang ya kalau kita hidup di kota ya. Namun pernah kita jumpai di beberapa jenis pohon. Kalau anak laki-laki kan seringkali berinteraksi dengan ini ya, suka berpetualang. Nah, ada pohon, tumbuhan, hewan, bahkan mereka tidak takut untuk memegangnya. Nah, kalau bunglon berada pada daun, maka dia akan berubah warna tubuhnya menjadi hijau. Tapi ketika bunglon menempel pada batang pohon, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna coklat. Betul sekali. Tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan mangsanya. Betul. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Yuk. Nah, perhatikan gambar ini baik-baik. Pasti kalian mengetahuinya ya. Nah, ini adalah jenis mamalia laut. Ada lumba-lumba dan ikan paus. Sebelum Ibu menjelaskan, coba perhatikan baik-baik gambar ini. Nah, ikan paus ya, ada kalanya dia akan muncul ke permukaan air ya, ke permukaan laut
kemudian dia mengeluarkan air dari atas punggungnya. Nah, ini berfungsi untuk menghirup oksigen, ya. Setelah oksigennya cukup, maka dia akan menyelam lagi ke dalam laut. Kemudian, selain ikan paus, lumba-lumba juga begitu, ya. Lumba-lumba terkadang muncul ke permukaan air laut dan melompat di atasnya, ya. Baik, lumba-lumba dan paus sering muncul di permukaan air, gunanya adalah untuk memperoleh oksigen, ya, atau menghirup oksigen. Lumba-lumba dan paus adalah hewan mamalia. Apakah hewan mamalia itu masih ingat? Ya, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Sehingga kedua jenis hewan ini bernafasnya juga sama seperti manusia, yaitu menggunakan paru-paru. Good. Contoh berikutnya adalah gurita dan cumi-cumi. Kalau gurita mungkin jarang ya kalian temui, tapi kalau cumi-cumi pasti kalian tahu. Nah, cumi-cumi kadang-kadang ibu-ibu masak cumi-cumi juga untuk anak-anak ya. Nah, pada cumi-cumi kalau kita mau masak, itu terkadang, ya tidak terkadang ya, pasti mengeluarkan tinta warna hitam ya. Nah, tinta ini sebenarnya pada saat cumi-cumi atau gurita berenang di dalam laut, dia kalau ada musuh yang mau mendatanginya, maka segera mengeluarkan tinta hitam tersebut. Gunanya adalah untuk mengelabui musuhnya. Nah, selain mengeluarkan tinta, juga mempunyai kaki-kaki yang lengket. Gunanya kalau ada musuh atau ada mangsanya. Ya, kaki-kaki ini biasanya disebut apa? Tentakel ya. Oke. Kemudian dia juga mampu mengubah warna tubuh sesuai dengan tempat di mana ia berada. Seperti itu ya. Ada yang cumi-cumi kecil, ada yang ukurannya juga besar. Tergantung ya, besar kecilnya ukuran cumi ataupun gurita. Baik, Ibu lanjut ke contoh adaptasi tingkah laku berikutnya. Apakah ini? Iya. Pernah lihatnya? Oh, jarang ya, jarang terlihat. Nah, ini adalah terenggiling. Nah, namanya terenggiling. Dia melakukan adaptasi dengan cara menggulungkan tubuhnya seperti spiral ya. Gunanya adalah untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Iya, hampir sama ya, setiap jenis hewan itu punya ciri khas, punya cara bagaimana dia mempertahankan diri terhadap musuh atau mencari mangsa. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini pasti kalian tahu ya, ini adalah beruang ya. Kemudian ini ada landak ya. Pada musim dingin, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tumbuhan untuk menjaga suhu tubuhnya. Nah, pada saat itu makanannya sangat langka sehingga untuk bertahan hidup, bagaimana caranya hewan ini melakukan pertahanan diri supaya tetap hidup? Nah, beberapa jenis hewan melakukan hibernasi. Nah, siapa yang masih ingat atau mungkin pernah dengar apakah hibernasi itu? Hibernasi adalah masa tidur panjang di musim dingin. Nah, mungkin kalau beruang kutub ya. Beruang kutub itu kan banyak hidup di daerah kutub yang masa musim dinginnya lebih lama. Bulunya yang tebal untuk menyelimuti tubuhnya supaya tubuhnya tetap hangat. Kemudian telinganya yang berukuran kecil supaya tidak terlalu kedinginan ya. Nah, itu tadi beberapa jenis adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Baik, Ibu akan melakukan review kembali
Jadi pada pertemuan kali ini, hari ini, Ibu telah jelaskan, Ibu telah sampaikan beberapa jenis adaptasi pada hewan. Yuk, sebutkan yang pertama tadi apa? Adaptasi morfologi. Kemudian yang kedua tadi adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir adalah adaptasi, iya betul, adaptasi tingkah laku. Baik. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian dalam menyaksikan tayangan video pembelajaran Ibu kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak Indonesia. Baik, Ibu akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.